Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 3 SIM A akan mempresentasikan mengenai proyek aplikasi kami dengan tema Employee Management System. Proyek ini ditujukan untuk mata kuliah pemrograman basis data dengan dosen pengampu kami yaitu Pak Suwarno untuk semester ganjil 2021 dan 2022. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari Jackson, Andra Dermawan, Helen, saya sendiri, Jonathan, Jeffritan, Erik Pranata. Pertama-tama adalah latar belakang. Seperti yang kita tahu, kebanyakan atasan mengalami kesulitan untuk mengawasi dan mengatur karyawan yang berjumlah banyak dan tentu saja dalam waktu yang singkat, terutama di kondisi WFH. Ini banyak juga perusahaan kecil yang masih menggunakan sistem manajemen manual dengan rekapan dokumen yang sering terjadi kerusakan atau kehilangan. Ruang lingkup dari proyek ini adalah merancang aplikasi berbasis desktop application dengan memanfaatkan Net Framework, bahasa C++, Visual Studio Community 2019, dan SQL Server. Solusi yang kami buat adalah sistem manajemen karyawan yang mampu diakses dengan CRUD data karyawan, CRUD data departemen, login security, dan lain-lain yang mampu membantu produktivitas perusahaan. Halo semuanya, saya Handra Dermawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IR diagram dari aplikasi kami. Di sini dapat dilihat ada 5 entitas, yaitu Department, Employee, Admin, Super Admin, dan History Log. Dimulai dari Department. Pada setiap Department memiliki banyak employee, dan setiap employee hanya memiliki satu Department. Kemudian setiap admin bisa menginput banyak Department, dan setiap Department hanya bisa diinput oleh satu admin. Selanjutnya, setiap admin bisa menginput banyak employee dan setiap employee bisa diinput oleh satu admin. Kemudian, setiap super admin bisa menginput banyak admin dan setiap admin bisa diinput oleh satu super admin. Lalu setiap admin bisa membuat banyak history log dan setiap history log dapat dibuat oleh satu admin. Selanjutnya adalah mapping data diagram. Dapat dilihat di sini ada tabel department, tabel employee, tabel admin, tabel super admin, dan tabel history log. Pada tabel department ini terdiri dari satu primary key, yaitu ID department, dan satu foreign key, yaitu ID admin yang berasal dari tabel admin. Kemudian pada tabel employee memiliki satu primary key, yaitu NIK employee, dan dua foreign key, yaitu ID department yang berasal dari tabel department dan ID admin yang berasal dari tabel admin. Selanjutnya yaitu tabel admin yang memiliki satu primary key, yaitu ID admin, dan satu foreign key, yaitu ID super admin yang berasal dari tabel super admin. Kemudian tabel super admin hanya memiliki satu primary key, yaitu ID super admin. Dan tabel history log memiliki satu primary key, yaitu ID history, dan satu foreign key, yaitu ID admin yang berasal dari tabel admin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai physical database design yang dibutuhkan dalam perancangan sistem aplikasi kami. Yang pertama yaitu kita membuat database terlebih dahulu dengan nama DBPBD. Kemudian setelah membuat database DBPBD, di sini kita menggunakan DBPBD ini untuk membuat tabel-tabel yang dibutuhkan dalam perancangan aplikasi. Yang pertama yaitu membuat tabel dengan nama tabel admin dan men-set ID admin ini sebagai primary key. Kemudian yang kedua ada juga tabel department yang di-set ID department sebagai primary key. Kemudian di sini ada juga membuat tabel employee dan di-set NIK employee sebagai primary key. Dan keempat di sini juga ada create table dengan nama table history log dan di-set ID history ini sebagai primary key dari tabel history log. Dan tabel terakhir yaitu dengan nama tabel super admin dan di-set ID admin sebagai primary key. Kemudian di sini ada juga query untuk membuat foreign key-nya. Di sini menggunakan auto table karena kolom-kolom dari ID super admin, ID admin maupun kolom-kolom lainnya sudah dibuat pada query sebelumnya, yaitu create table. Dan di sini kita menggunakan auto table untuk men-set ID super admin yang ada di tabel admin ini menjadi foreign key. Dan kemudian di tabel employee ada dua foreign key, yaitu ID admin dan juga ID department.
Nah, untuk tabel history log kita juga menggunakan alter table untuk mengubah ID admin ini menjadi foreign key. Kemudian di sini kami juga membuat sebuah user defined function yaitu dengan nama function get parameter count. Dan di sini terdapat sebuah parameter dan function ini berfungsi untuk menghitung sesuai dengan parameter yang dimasukkan. Seperti di sini memasukkan parameter department dan di sini nanti akan menghitung ID department dari tabel department, dan jika employee maka akan hitung mengenai NIK employee dari tabel employee, dan jika bukan keduanya maka akan menghitung ID admin dari tabel admin. Dan di sini nanti akan mereturn atau mengembalikan sebuah nilai berupa count result ini. Selanjutnya yaitu mengenai store prosedur. Yang pertama di sini dapat dilihat ada create prosedur dengan nama delete admin by ID, yaitu store prosedur ini berfungsi untuk menghapus data admin sesuai dengan parameter ID admin yang di declare. Kemudian yang kedua di sini ada prosedur delete department by ID, yaitu menghapus data department sesuai dengan parameter ID department. Yang ketiga ada juga delete employee by NIK, yaitu prosedur yang berfungsi untuk menghapus data employee sesuai dengan parameter NIK yang telah di declare. Kemudian selanjutnya di sini ada juga store prosedur yaitu get admin by parameter, yaitu mencari username admin yang sesuai atau mirip dengan parameter yang ditangkap. Kemudian di sini ada juga store prosedur get admin data count, yaitu prosedur yang berfungsi untuk menghitung jumlah data admin. Di sini kami menggunakan bantuan function get parameter count yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada juga store prosedur yaitu get all admin, yaitu prosedur yang berfungsi untuk mengambil seluruh data dari tabel admin. Kemudian ada juga store prosedur get all department, yaitu store prosedur yang berfungsi untuk mengambil semua data dari tabel department. Kemudian di sini ada juga prosedur get all employee yang berfungsi untuk mengambil semua data dari tabel employee. Dan di sini kami juga menggunakan built-in function yaitu getDiff untuk menghitung umur dari employee berdasarkan selisih dari birth date dan juga sys date time. Kemudian di sini ada juga prosedur get all history log. Di sini kami menggunakan inner join, yaitu untuk menggabungkan antara tabel admin dan juga tabel history log, di mana ID admin yang di history log dan ID admin yang ada di admin itu setara atau sama. Dan di sini kami memanggil kolom, yaitu kolom dari history log ada ID history, ID admin, action, dan juga date time. Dan dari tabel admin ada username. Kemudian selanjutnya di sini juga ada store prosedur get all super admin yang berfungsi untuk mengambil semua data dari tabel super admin. Dan di sini juga ada store prosedur yaitu get dashboard data count yang berfungsi untuk menghitung jumlah dari department dan juga jumlah dari employee. Dan di sini kami juga menggunakan bantuan dari user defined function yang telah kami buat sebelumnya yaitu get parameter count. Kemudian selanjutnya di sini ada juga get department by parameter, yaitu mencari semua data dari tabel department yang namanya mirip dengan parameter yang ditangkap. Dan di sini ada juga get employee by parameter, yaitu mencari data dari employee sesuai dengan parameter di mana NIK employee, first name dan juga last name-nya mirip dengan parameter. Kemudian selanjutnya di sini ada juga store prosedur insert admin yang berfungsi untuk insert data ke dalam tabel admin, di mana value-nya diambil dari parameter username, password, dan juga ID super admin. Kemudian selanjutnya ada insert department yang berfungsi untuk insert data ke dalam tabel department dan untuk value-nya diambil dari parameter name dan juga ID admin. Kemudian di sini dapat dilihat ada juga store prosedur insert employee, yaitu menginsert data ke tabel employee dan untuk value-nya yaitu diambil dari parameter yang telah di-declare. Kemudian di sini ada juga store prosedur insert history log. Store prosedur ini berfungsi untuk insert data ke dalam tabel history log dan untuk value-nya diambil dari parameter ID admin dan juga action. Dan di sini ada juga kolom date time, dan untuk value-nya kami menggunakan built-in function yaitu sys_ut date time. Dan next di sini ada admin by ID juga. Store prosedur ini berfungsi untuk mengupdate data yang ada di tabel admin, di mana ID admin sesuai atau sama dengan parameter ID admin yang di-declare. Kemudian di sini ada update department by ID, dan fungsi dari store prosedur ini sama dengan sebelumnya, yaitu di sini adalah untuk update data di tabel department, di mana ID departmentnya sama dengan parameter ID department yang ditangkap. Kemudian yang terakhir di sini ada update employee by NIK,
yaitu slow procedure ini berfungsi untuk mengupdate data di tabel employee di mana NIK dari employee tersebut sesuai atau sama dengan parameter NIK employee yang ditangkap. Selanjutnya adalah mengenai kelas diagram, dan kelas di dalam aplikasi kami terbagi menjadi 4 untuk memenuhi entire architecture, yaitu presentation tier, business logic tier, data tier, dan data model. Yang pertama adalah presentation tier untuk mengatur mengenai UI aplikasi. Dan di sini terdapat login UI yang terdiri dari metode untuk login, metode untuk reset dashboard, dan metode untuk ketika form di close, beserta dengan atribut yang dimiliki adalah admin list dan super admin list. Selanjutnya adalah mengenai admin, yaitu yang pertama adalah admin management UI, yang terdiri dari metode untuk loading, metode untuk close, metode untuk mengklik dashboard, metode untuk mengklik employee, mengklik department, dan mengklik logout. Kemudian di sini juga ada dashboard UI yang terdiri dari metode untuk loading dan atributnya adalah dashboard list dan lain-lain sebagainya. Next adalah business logic tier untuk mengatur business logic, yaitu di sini yang pertama adalah CLS super admin yang memiliki metode untuk login dan atributnya adalah super admin list. Selanjutnya CLS admin yang memiliki metode untuk login, metode untuk mengambil admin, metode untuk mengambil admin berparameter, metode untuk menginsert, delete, dan update admin, beserta atributnya adalah admin list. Selanjutnya CLS dashboard yang memiliki metode untuk get data count dari dashboard dan get data count dari admin, beserta atribut yang dimiliki adalah dashboard list. Kemudian CLS employee yang memiliki metode untuk mengambil semua karyawan, mengambil karyawan dari parameter, insert, delete, dan update employee, beserta atribut yang dimiliki adalah employee list. Selanjutnya ada CLS department, yaitu memiliki metode untuk mengambil semua department, mengambil department berdasarkan parameter, menginsert, delete, update department, beserta atribut yang dimiliki adalah department list. Selanjutnya CLS history log yang memiliki metode untuk mengambil semua history log dan atributnya adalah history log list. Selanjutnya adalah data tier. CLS super admin memiliki metode untuk mengambil semua super admin. Kemudian CLS admin memiliki metode untuk mengambil semua admin berdasarkan parameter, menginsert, delete, update admin, beserta menginsert history log. Dan atribut yang dimiliki adalah admin list. Kemudian CLS dashboard memiliki metode untuk get data count dari dashboard dan get data count dari admin. Kemudian CLS employee yang memiliki metode untuk mengambil semua karyawan, mengambil karyawan berdasarkan parameter, menginsert, delete, update karyawan, dan menginsert history log, beserta atribut yang dimiliki adalah employee list. Kemudian CLS department yang terdiri dari metode untuk mengambil semua departemen, mengambil data departemen berdasarkan parameter, menginsert, delete, update department, dan menginsert history log. Dan atribut yang dimiliki adalah department list. Selanjutnya adalah CLS history log yang memiliki metode untuk mengambil semua history log. Kemudian data model. CLS super admin yang memiliki atribut ID super admin, username, dan password. Kemudian CLS admin memiliki atribut ID admin, username, password, ID super admin. Kemudian CLS dashboard memiliki atribut berupa total department, total employee, total admin. Selanjutnya CLS employee memiliki atribut berupa NIK employee, first name, last name, gender, birth date, join date, address, ID department, ID admin, full info. Lalu CLS department memiliki atribut berupa ID department, name, ID admin, department info. Lalu CLS history log memiliki atribut berupa ID history, ID admin, username, action, date time, client date time. Dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Jadi yang pertama untuk sequence diagram dan login,
yang dimana user akan menginsert username dan password ke dalam presentation tier. Kemudian akan dilakukan autentikasi di dalam business logic. Di sini business logic akan membuka transaksi, request admin dan superadmin data, dan memasukkan history log. Kemudian data access tier akan memanggil stored procedure yang ada di sini, dan yang kemudian akan mengembalikan list. Kemudian akan memverifikasi username dan password di dalam login autentikasi. Kemudian akan direct apabila admin exist. Apabila admin atau superadmin tidak ada, maka akan mengeluarkan pop-up message yang dimana login tersebut gagal. Kemudian selanjutnya yaitu admin dashboard, yang dimana yang pertama yaitu open dan load dashboard, request dashboard data, open transaksi, request dashboard data, insert history log, dan kemudian memanggil stored procedure yang dari sini, yang kemudian akan mengembalikan list dan akan ngebind dengan tabel, kemudian akan load labelnya di dalam presentation type tersebut. Dan selanjutnya yaitu superadmin dashboard, yang dimana user akan membuka dan load dashboard tersebut, yang kemudian akan request dashboard data dan history log data. Kemudian akan membuka transaksi, request dashboard data, request history log data, yang kemudian akan memanggil stored procedure yang dari sini, dan akan mengembalikan list, yang akhirnya akan ngebind dengan data grid view. Kemudian department UI, yang dimana user akan membuka dan load department, merequest data department, membuka transaksi, merequest department data dan masukkan history log, dan kemudian memanggil stored procedure yang ada di sini, kemudian akan mengembalikan list dan akan ngebind dengan data grid view, kemudian akan load data grid view. Nah, untuk di dalam search department juga sama, di mana terdapat request department data, buka transaksi, mengambil stored procedure yang ada di sini, kemudian akan mengembalikan list dan akan ngebind dengan data grid view. Nah, kemudian untuk delete department, yang dimana terdapat delete department data, membuka transaksi, kemudian akan memanggil stored procedure yang ada di sini, kemudian akan mengembalikan message, yang dimana apabila berhasil maka akan load department, dan apabila gagal maka akan mengeluarkan pop-up message. Untuk yang selanjutnya yaitu add department, yang dimana terdapat open dialog terlebih dahulu, kemudian akan menginsert department data, yang dimana department data tersebut akan diparsing, kemudian akan membuka transaksi, add department data, dan masukkan history log, dan kemudian akan memanggil stored procedure yang ada di sini, dan akan mengembalikan message, yang dimana jika berhasil akan load department, dan jika gagal akan mengeluarkan pop-up message. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu update department. Untuk update department sama seperti di add department, yang dimana yang membedakannya yaitu parse all department data, lalu membuka dialog, kemudian akan mengedit department data, dan memparsing department data, kemudian membuka transaksi, update department data, insert history log, dan kemudian akan memanggil stored procedure yang ada di sini, lalu akan mengembalikan message. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu employee UI, yang dimana employee UI itu hampir sama dengan department, cuma yang membedakannya yaitu di employee UI itu khusus untuk employee atau yang disebut dengan karyawan, yang dimana terdapat open lalu employee, lalu merequest employee data dan membuka transaksi, kemudian akan memanggil stored procedure yang ada di sini, lalu akan mengembalikan list dan akan ngebind dengan data grid view. Kemudian untuk source employee yang terdapat request employee data, open transaction, dan kemudian akan memanggil stored procedure yang ada di sini, kemudian akan mengembalikan list, dan yang akhirnya akan ngebind dengan data grid view. Nah, kemudian untuk delete employee sama seperti sebelumnya, yang dimana terdapat delete employee data, open transaction, dan memanggil stored procedure yang ada di sini, kemudian return message, dan apabila berhasil maka akan load employee, dan apabila gagal akan mengeluarkan pop-up message. Kemudian untuk add employee sama seperti dalam delete employee, yang dimana terdapat open dialog, insert employee data, lalu memparsing employee data, kemudian open transaction, dan memanggil stored procedure yang ada di sini, kemudian akan mengembalikan hasil yang dimana sama seperti dalam delete employee. Lalu di dalam update employee sama seperti sebelumnya yaitu add employee, yang dimana terdapat parse all employee data, lalu open dialog, mengedit data employee, memparsing data employee, kemudian membuka transaksi, dan memanggil stored procedure, lalu mengembalikan hasil. Nah, untuk selanjutnya yaitu admin UI. Dalam admin UI yang dimana terdapat open dan load admin, request admin data, membuka transaksi, dan merequest admin data, kemudian akan memanggil stored procedure yang di sini, kemudian akan mengembalikan list, dan akan ngebind dengan data grid view. Dan selanjutnya itu untuk search admin, yang dimana terdapat request admin data, open transaction,
dan mengambil stored procedure yang ada di sini dan akan mengembalikan list dan ngebind dengan data grid view. Kemudian selanjutnya yaitu yang delete admin, yang dimana terdapat delete admin data, membuka transaksi, dan memanggil stored procedure yang ada di sini, kemudian akan mengembalikan hasil. Dan yang selanjutnya yaitu add admin, yang dimana terdapat open dialog, insert admin data, parsing admin data, lalu membuka transaksi, dan mengambil stored procedure yang ada di sini, kemudian akan mengembalikan hasil. Lalu yang selanjutnya yaitu update admin, yang dimana memparsing data admin yang lama terlebih dahulu, kemudian membuka dialog, kemudian mengedit data admin, dan memparsing data admin, lalu membuka transaksi, dan kemudian memanggil stored procedure yang ada di sini, kemudian akan mengembalikan hasil, dan apabila hasil tersebut berhasil, maka akan meng-load admin, dan apabila gagal akan mengeluarkan pop message. Selanjutnya adalah transaksi dalam program aplikasi kami. Apabila saya menekan tombol Start, dan saya sambil membuka SQL Server Profiler, kita bisa melihat prosesnya. Sebagai contoh, saya masuk dulu sebagai seorang admin dengan nama saya Jonathan dan password saya npm saya, dan dia akan memanggil store procedure get all admin untuk mengambil semua admin yang ada di dalam tabel admin. Setelah itu dia akan memanggil sp get dashboard data count untuk mengambil semua data yang diperlukan. Di bagian employee, dia akan memanggil semua dengan menggunakan sp get all employee. Di bagian department, dia akan mengambil semua juga dengan menggunakan sp get all department. Untuk employee, apabila saya memasukkan sebuah data employee yang baru, sebagai contoh seperti ini, dengan first name-nya adalah Lee, last name-nya juga Lee, gendernya adalah laki-laki, dan alamatnya ada 123, dia di teknologi, maka dia akan memanggil sp insert karyawan employee di sini, insert employee, dan juga insert history log untuk memasukkan history yang telah dilakukan oleh admin. Apabila saya mengubah employee ini, sebagai contoh Lee-nya saya ubah jadi namanya Nathan, saya tekan save, maka dia akan memanggil sp update employee. sp update employee. Apabila saya ingin mencari nama Nathan, maka dia akan memunculkan data seperti ini dengan mengambil sp get employee by parameter. Dan apabila saya menghapus employee ini, maka dia akan memanggil sp delete employee by nik. Selanjutnya adalah bagian department. Sama seperti employee, apabila saya memasukkan sebuah departemen yang baru, sebagai contoh adalah biology, maka exercise dan dia akan memanggil insert department. Apabila saya mengubah biology ini, sebagai contoh ternyata saya maunya biologist, maka dia akan memanggil update department by ID. Apabila saya ingin mencari sebuah department, bisa dengan ini, dengan memanggil sp get department by parameter, dan apabila saya ingin menghapus departemen ini, maka dia akan memanggil sp delete department by ID, dan semua ini berlangsung melalui transaksi yang berada di business logic tier ini. Jadi seperti yang tadi kita lihat, kita sudah memasukkan data-data yang diperlukan. Gimana nih kalau di bagian super admin? Bisa dilihat jamnya di sekitar 4,44. Jadi ketika kita sudah logout dan kita memasukkan username dan password untuk super admin, maka dia akan memanggil sp get all super admin untuk mengecek login authentication-nya. Kemudian dia akan memanggil get admin data count untuk mengambil data total admin, dan juga get all history log untuk memasukkan history log-nya ke dalam data grid view ini. Nah, bisa dilihat pada menit ke 4,42 dan 4,43 adalah proses transaksi yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan jamnya itu berdasarkan jam klien kita. Jadi di database disimpannya dalam bentuk UTC atau plus 00. Sedangkan apabila di dalam aplikasi, maka dia akan mencari dia akan menjadi bentuk client date time, yaitu plus 7 karena jam saya adalah week. Pada bagian admin, dia akan memanggil sp get all admin, dan ketika saya mencari, sebagai contoh saya mencari namanya Jonathan, maka dia akan memanggil sp get admin by parameter.
Apabila saya menambahkan sebuah admin yang baru, sebagai contoh namanya Joe dengan passwordnya 123, maka dia akan memanggil sp insert admin, dan apabila saya mengubah Joe-nya ini menjadi Nathan dan tekan save, maka dia akan memanggil sp update admin by ID. Nathan ini contohnya saya ingin menghapus, jadi saya tinggal menekan hapus saja dan dia akan memanggil sp delete admin by ID. Sekian dari presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami meminta maaf. Sampai jumpa.